Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat berangkai salam kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bedakan adat dengan ibadat. Jadi tidak semua orang yang masuk ke dalam masjid itu mendapat pahala. Ibu kenapa masuk ke dalam masjid? Panas sekali di luar. Ibu kenapa masuk ke dalam masjid? Dengar ceramah. Itulah beda adat dengan ibadat. Maka biar duduk kita ini bernilai ibadah, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, jika terlupa, Nabi mengingatkan kita malam ini, man shalla alayya hina yusibuhu asron wa yumsi asron adrokathu syafaat yaumal qiyamah. Siapa umatku bersolawat kepadaku pagi 10 kali, sore 10 kali, dia berhak mendapat syafaatku di hari kiamat nanti. Perbanyak solawat. Jangan amin-amin aja Bu, dibaca. Baca maksudnya. Malam ini tema kita insyaallah dengan saya kita akan membahas solat terus. Kita rujuk malam ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim karangan Al-Imam Asy-Syaikh Muhyiddin Abi Zakaria Sharaf An-Nawawi di jilid 4. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau disebut nama Nabi di depan kita, jangan lupa bersolawat. Kata Nabi, tahu kalian siapa orang yang paling pelit di dunia ini? Asumsi sahabat beda-beda. Oh, yang banyak duit payah keluarnya ya Rasul. Tidak. Orang yang paling pelit di dunia ini adalah orang yang ketika disebut namaku di depannya tak bersolawat dia kepadaku. Kemudian dakhalal jannah, dakhalal masjid, masuk ke dalam masjid. Masjid itu tempat sujud, musalla itu tempat solat. Jadi apa beda masjid dengan musalla? Secara umum masjid itu digunakan untuk solat Jumat, musalla tidak. Tapi definisi itu tidak qat'i. Saya pernah ceramah rantau perapat negeri lama masuk ke dalam daerah Keajamu sana. Di pekan negeri lama itu ada namanya musalla al-abror. Musalla tapi dipakai solat Jumat. Berarti definisi itu tidak baku. Tapi secara umum masjid digunakan untuk solat Jumat. Dan tidak semua masjid di dunia ini dipakai solat Jumat. Di seputar Masjid Nabawi, di seputar Masjidil Haram banyak masjid, tapi tidak digunakan untuk solat Jumat. Masjid itu tempat sujud, musalla tempat solat. Makanya anggota tubuh kita yang paling mulia ini adalah kepala. Itu makanya dalam beberapa hadis, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya itu pada posisi sujud. Fa'aksirud doa, perbanyak kalianlah doa dan sujud itu. Doa apa? Yang pertama doa yang tasbih itulah. Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Setelah itu doa yang warid ada di Quran, ada di hadis. Kalau hafal mainkan semuanya. Kau tak hafal pilih-pilih aja lah dengan hajat. Apa yang ada di Quran banyak. Rabbana atina, Rabbana zolamna, Rabbana hablana, Rabbana la tu'akisna.
Kemudian doa yang ada di hadis, Allahumma a'inni ala dzikrika, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma innaka afuwun karim. Apalagi Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, semuanya lah. Nah, sekarang aku Ustaz mau berdoa pribadi. Doa yang enggak ada di Quran, doa yang tidak ada di hadis, berarti doa pribadi. Bolehkah ku zahirkan saat melepaskannya dalam sujud? Ada ulama membolehkan, ada yang melarang. Maka supaya kita keluar dari khilafiyah pendapat ulama ini, ikutlah pendapat Muhyiddin Abi Zakaria Sharaf An-Nawawi, cukup dibaca di dalam hati saja. Nah, itu jalan menengah keluar dari khilafiyah. Nah, jadi kepala ini yang paling mulia. Nah, makanya ketika ibu sujud, hati-hati. Rukun sujud itu kata Nabi ada 7. Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana dengan hidung? Ada ulama yang menganggap hidung bagian dari kening, tapi jumhur hidung dengan kening berpisah. Maka jumhur ulama kening dengan hidung berpisah. Maka meletakkan kening ke tempat sujud hukumnya sekedar sunnah. Kenapa? Lisikol, menyusahkan untuk orang pahlawan, memudahkan untuk orang Arab. Orang Arab tuh gitu, cecak hidungnya duluan sampai baru keningnya. Kalau kita mungkin digini-gini kan dulu sedikit baru dia cecak. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, balik kita ke pangkal. Kemudian, kenapa disuruh kita sujud? Ya, keadaan hamba dengan Tuhannya yang paling dekat itu pada posisi sujud. Maka disuruh Nabi kita memperbanyak doa dalam sujud. Maka hati-hati, rukunnya dijaga. Sujudlah di atas sajadah, jangan sujud di atas telekung. Nah, ini mak paling banyak salah di situ. Ibu banyak solat sujud di atas telekung atau di atas sajadah? Serius. Nanti sekali-sekali di YouTube dulu ibu ini sholat biar tahu kita. Iya. Kesalahan fatal perempuan sholat, lebih banyak omak-omak tu sholat di atas sajadah telekungnya, bukan di atas sajadahnya. Jadi kalau ibu sujud di atas telekung, batal sholatnya. Rukun sujud itu dibagi oleh ulama ada 9 setelah dari hadis Nabi. 1 di antaranya, tidak boleh disujud di atas benda yang bergerak. Apa contoh benda yang bergerak? Telekung. Kecuali telekung itu dibawa sebagai alas sajadahnya, nggak apa-apa, dia menetap. Atau sujud di tempat batu yang tidak rata boleh. Dulu waktu saya belajar di pondok pesantren Ma'had Al-Mustafawiyah Purbabaru, kami sering sujud sholat di atas batu. Kan jarang batu itu ada yang rata. Ya ikuti sajalah, di mana lekuknya di situ letakkan kepala itu. Nah, kalau ini masjid sudah rata, ibu masih sujud di atas telekung, tidak ada toleransi, batal sujudnya. Kalau batal sujudnya, batallah sholatnya. Kemudian tangan itu pun di atas sajadah, jangan berlapis dengan telekung. Banyak kan orang sholat kayak gini. Dijaga itu, Bu. Ini malam ini masih pembuka dulu, nanti bab khusus sujud spesial kita bahas. Kemudian ada dia tadi udah hilang. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-jannah, dakhala al-masjid, masuk ke dalam masjid. Pada qala rajulun, maka masuk juga seorang laki-laki. Pas sholat, kemudian dia sholat. Sholat apa itu? Tahiyat. Jadi masuk ke tempat-tempat tertentu ada adabnya. Kalau ibu masuk ke WC, adabnya pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Masuk berdoa dari setan, dari godaan setan. A'udzubika minal khubusi wal khubais. Keluar adik-adik, gufro naka ya Allah. Jadi ibu kalau masuk ke WC itu doanya.
Jangan pula doanya bismikallahumma ahya wa amut. Nanti ibu tidur enggak keluar-keluar dari kamar mandi itu. Kemudian kalau ibu masuk ke pajak, sama adabnya dengan masuk ke WC. Karena istana setan itu satu WC, satu pajak. Walaupun dia center point, Sun Plaza, Hypermart, itu sama pajak juga itu, tapi pajak bedasi. Nah, jadi kalau mau bawa anak, bawa keluarga masuk ke Sun Plaza, a'udzubika minal khubusi wal khubais, supaya pantat tu jangan, anakku kalau mau masuk wajarkan. Udah kau baca? Udah, setengah jam pulang kita yuk katanya. Kalau omaknya tahu dia kali tak mau dia bacanya, Bu. Maka dia ajak anaknya pulang, nanti lah bang, bentar lagi. Ah, itu caranya. Kalau kita masuk ke rumah orang, bersalam, Assalamualaikum, tak menjawab, sekali lagi tak menjawab, sekali lagi tak menjawab, pulang. Kenapa dia tak menjawab? Mungkin dia tidur. Kenapa dia tak menjawab? Mungkin dia lagi istirahat. Kenapa dia tak menjawab? Mungkin tak suka dia tengok muka ibu. Ini pasti minta kredit ini katanya. Ya udahlah, kau tak menjawab berarti tak ingin dia kita datang, pulang, selesai. Nah, jadi kalau udah 3 kali bersalam tak menyaut, jangan ibu intip-intip, intip ke lemari, intip ke kacau, intip jendela, tak usah lah, pulang. Nah, pulang ibu ya. Dan ingat, salam yang betul itu jangan salah. Tidak ada pakai ta'ala. Ini banyak kali latah orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Tak ada pakai ta'ala. Hadisnya tidak pakai ta'ala, kecuali menyebut Allah subhanahu ta'ala. Jadi assalamualaikum itu jangan pakai ta'ala. Kemudian usahakan menghormati Tuhan dulu, baru menghormati makhluk. Jadi banyak orang kata sambutan, dihormatinya dulu semua orang. Yang saya hormati Bapak anu, si anu. Assalamualaikum. Tak tepat dalam segi adab. Karena dalam kitab Minhajul Muslim, Dr. Abu Bakar Jabil Al-Jaziri ada riwayat, la kalam qablas salam. Tak ada ucapan apapun pendahulu sebelum salam. Jadi kalau saya jadi juri Syarhil Quran, ku coret itu, tak suka aku dengarnya. Saya jelek-jelek gini juara 3 nasional saya, Pak. Saya mewakili Sumatera Utara tahun 95 antar pondok pesantren se-Indonesia di Yogyakarta. Makanya jadi ustaz. Kalau nggak kan tak jadi ustaz dia. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, masuk ke dalam masjid, pakai kaki kanan. Apa doanya adik-adik? Allahumma ftah li abawaba rahmatik, berarti masuk minta rahmat. Kenapa ke masjid minta rahmat? Karena rahmat terbesar di dunia ini satu di antaranya ada di masjid. Kalau di Gang Pahlawan ini, di sinilah rahmat terbesar ini. Tapi kalau saat ibu nanti cerita dunia, rahmat terbesar di dunia ini hanya di Baitullah. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Syekh Ali Al-Baharun, rahmat terbesar di dunia ini ada di Baitullah. Ada 120 rahmat dibagi 3. 60 rahmat diberikan kepada untuk orang yang tawaf. 40 rahmat Allah berikan kepada orang yang sholat. 20 rahmat Allah berikan kepada orang yang menatap Ka'bah. Kenapa yang tawaf dapat 60? Karena dia melakukan 3. Pertama dia tawaf, 1. Habis tawaf pasti dia sholat, 2. Sambil sholat pas mengingat Ka'bah, maka 20 kali 3, 60 rahmat untuknya. Yang sholat dia cuma melakukan 2, sholat menatap, 20 kali 20, 40. Dan yang menatap dia cuma melakukan 1 amal, melihat, karena dia tidak sholat dan tidak tawaf. Jadi kalau mau dapat yang 120 rahmat, mengumpul berangkat umroh kita. Kapan itu? Mau 5 tahun lagi, penting niat-niat aja dulu. Jangan pula ibu liburan perginya ke Kuala Lumpur, ke Bali. Ada juga Bali yang lebih dekat di Amplas, Bajak 5. Situ aja lah timbang habis duit. Kemudian ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, keluar dari masjid pakai kaki kiri. Allahumma ftah li abawaba fatlik. Masuk minta rahmat, keluar minta padilah. Masuk ke masjid, penghormatan terbesar untuk masjid adalah tahiyat, kecuali di Masjidil Haram. Jadi masjid yang tidak ada solat tahiyat di dunia ini adalah Masjidil Haram.
nggak ada sana sholat tahiyat. Tahiyat itu diganti dengan tawaf. Nah, jadi selain Masjidil Haram semua pakai tahiyat. Apa hukumnya masuk ke dalam masjid tahiyat? Sangat dianjurkan. Apa hukumnya masuk ke dalam masjid tidak tahiyat? Hukumnya makruh. Jadi kalau ada yang datang tadi tidak tahiyat langsung duduk, kita cari solusi kedua. Apa solusinya? Siapa yang masuk ke masjid tidak tahiyat, ya tidak tahiyat, dia boleh melakukan satu amal yang pahalanya menyamai dengan tahiyat masjid. Yang mana itu? Siapa yang membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sepakat ulama mengulang 4 kali lapas tasbih ini itu padilahnya menyamai sujud syukur dan solat sunat tahiyat masjid. Tapi dalilnya lil hajat, karena ada hajat di situ, mungkin ada taklim, menuntut ilmu. Kalau nggak ada kegiatan, paling afdol solatlah. Nah, kenapa dalam solat kita membaca 2 ayat? Usahakan setiap solat sunat itu ayatnya 2 aja, Pak. Rakaat pertama Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Fatihah Qul Huwallah. Kenapa mesti itu ayatnya? Dalam kitab I'anatut Thalibin Syarah min Kitab Fathul Mu'in Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari dan Muhammad Satu Ad-Dimyati Al-Misri, kata Nabi, sekali membaca Al-Kafirun itu seperti mengkhatamkan 1/4 Al-Quran. Sekali membaca Qul Huwallah itu seperti mengkhatamkan 1/3 Al-Quran. Jadi siapa yang sholat 2 rakaat membaca 2 ayat itu, 2 surah itu, seakan dia dalam sholat telah mengkhatamkan 2/3 Al-Quran. Itu makanya di Madinah ada Masjid Quba, 5 km sebelah barat gerbang Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi adalah Masjid Quba. Jadi Nabi itu mengadatkan, membiasakan untuk dirinya setiap Sabtu dia tidak sholat di Nabawi, tapi sholatnya ke Quba. Jadi di Quba itu ada seorang yang setiap sholat asal jadi imam ayatnya cuma Qul Huwallah saja, Pak, tak pernah dirubah-rubahnya. Rakaat pertama Qul Huwallah, rakaat kedua Qul Huwallah, semua bacaannya Qul Huwallah saja. Jadi ketika mereka berebut untuk menjadi imam, datangi orang tua si pemuda ini, kaulah imam, tapi janganlah Qul Huwallah lagi kau baca. Kalian lah, aku sholat tetap Qul Huwallah. Kau tak suka kalian, aku jadi makmum. Karena dia yang paling bagus bacaannya suruh juga lah Qul Huwallah. Ketika datang Nabi hari Sabtu ke Kuba, melaporlah kepada Nabi. Nabi pun memanggilnya. Kenapa kau sholat pakai Qul Huwallah? Rupanya nggak ada ayat di surah yang lain dalam Al-Quran itu. Bukan begitu ya Rasul. Tapi kau yang bilang sekali membaca Qul Huwallah seperti Al-Quran, maka aku baca 3 kali. Aku ingin menghatamkan Quran dalam sholatku. Dan yang kedua, aku suka dengan Qul Huwallah ini. Dan yang ketiga, engkau juga yang bilang, siapa yang membaca 36.000 kali Qul Huwallah dalam hidupnya, dia bebas siksa neraka. Maka kata Nabi, kau masuk surga. Gak usah tiru-tiru kali, itu latar belakang aja tuh. Banyak surah-surah di Quran. Ini kan cerita Qul Huwallahnya tadi ceritanya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi udah ya, masuk ke masjid tahiyat. Kalau tak mau tahiyat, duduk langsung, gantilah dengan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Summa jaa fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah si pemuda ini sholat, didatanginya Nabi, disalamnya Nabi selain mengucapkan salam. Maka Nabi pun mengatakan faradda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab salamnya. Berarti kewajiban sesama muslim yang dianjurkan dalam hadis ini, kalau jumpa saudara kita ucapkan salam. Jadi kewajiban sesama muslim itu ada 5. Satu diantaranya mengucap salam. Apa hukum mengucap salam? Sunnah. Apa hukum menjawab salam? Dibagi 5. Pertama wajib ain, 1 lawan 1. Jadi kalau bapak bilang sama saya, Assalamualaikum Ustaz, tak ada lagi manusia di dunia ini kecuali aku, tak ku jawab, berdosa. Ya mungkin lagi jengkel hatiku, tapi tetap berdosa. Jawablah jengkel tak jengkel. 2, fardu kifayah, 1 lawan banyak.
Saya satu, Bapak Ibu banyak. Assalamualaikum, ku bilang. Semua menjawab, bagus. Semua tak menjawab, semuanya berdosa. Satu aja mewakili, semuanya aman. Makanya enak kali jadi orang Islam nih Pak. Apa hebatnya jadi orang Islam? Sebandit apapun awak, mati disolatkan orang. Oh bandit kali kawan itu tak ada kebaikannya. Judi, mabuk, tenggen itu adalah kerjanya. Kalau mati, carikan kuburannya, carikan kain kafannya. Kan aman kan? Jadi kau usah pikir-pikirkan di mana ibu mati, udahlah elok aja lah, dicarikan orang tuh itu nanti. Cuman sebelum mati elok-elok lah, biar jangan diceritai. Bukan berarti gara-gara ku ceritakan kita sholat. Man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara zihar. Siapa yang tidak sholat kafir kata Nabi. Nah kafir di ujung hadis itu multi tafsir. Jangan cepat kali mengkafir-kafirkan orang. Kafir tidaknya orang gara-gara meninggalkan sholat tergantung alasannya. Wah, kenapa tak sholat? Tak wajib sholat itu sama aku Pak Ustaz. Iya. Kenapa tak wajib? Ya enggak wajib. Sambar petir, puam, mati. Tidak ada kewajiban melaksanakan fardu kifayahnya. Tidak berdosa orang jalan pahlawan ini mencampakkan jasadnya ke sungai sana. Kayak bibir itu dijaga, jangan lancip-lancip kali. Wah, kenapa enggak sholat? Yang nomor 2 ini nomor 2. Wah kenapa enggak sholat? Alah taulah kau Ustaz siapaku. Aku ini orang pasaran Pak Ustaz. Kok datang malaikatku sholat aku. Kok datang setanku tak sholat aku katanya. Tapi aku masih yakin sholat itu wajib. Aku tidak sholat bukan karena ingkar, tapi karena malas. Kalau dia malas, inilah yang disebut dengan fasik. Kalau dia mati, wa hisabu 'ala Allah taala, hisabnya diserahkan kepada Allah. Wassalatu 'alaihi wajibatun ka ghairihi minal muslimin. Dia disolatkan sebagaimana orang-orang muslim yang lainnya disolatkan. Oh, begitu lebarnya dari orang Islam itu. Cuman sebelum bapak mati ada juga sanksinya gara-gara enggak sholat. Rukun nikah ada 5. 1, 2 mempelai, 3 wali, 4 saksi, 5 ijab, 6 kibut. Kalau nggak masuk 5 aja lah kalau gitu. Di antara 5 ini ada wali. Siapa wali? Ayah. Apa syarat wali? Adil. Lawan adil? Fasik. Contoh fasik? Sholat 2 hari, libur 2 tahun. Iya. Kalau di Lubuk Pakam namanya PSDS. Persatuan sholat 2 tahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha, semester genap, semester ganjil. Seorang ayah yang jarang sholat tidak sah menjadi wali nikah untuk anak gadisnya. Nah, ingat-ingat aja lah. Tapi tak sholatnya waktu ku tengok dia juga menikahkan anaknya. Oh jeli Tuan Kadi. Maka lahir kompilasi hukum Islam. Dianggap semua wali itu tak sholat. Siapa wali? Bapak, ya sini Pak. Istighfar dulu Bapak. Disuruh bertobat awak di situ Pak. Astagfirullah. Syahadat Pak. Asyhadu alla ma'ja wa aja disuruh syahadat. Kenapa? Supaya bisa dia menikahkan anaknya. Cuman kayak main-main hukum itu. Kenapa? Banyak hari ini orang tua yang bertobat jam 8 pagi hanya pas menikahkan anaknya saja. Jam 8 pagi bertobat dia sampai jam 8 besok tak solat balik. Itu fakta itu, bukan dongeng menjelang tidur. Udah berapa tadi hukumnya? Yang ketiga, hukum menjawab salam itu haram. Orang tak Islam dipinjamnya salam orang Islam, disebutkannya sama orang Islam, datang si Islam nih demi toleransi. Toleransi gila itu kayak gitu. Assalamualaikum kata si kafirun itu. Datang si muslim, waalaikumsalam. Haram hukum menjawabnya. Maka jawaban yang paling etis, paling adab dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, wa alaikal hidayah. Itu yang paling tepat. Dan Bapak juga kalau ada yang sini pendukung calon lah, calon nomor 1 sampai 10, 1 sampai 2. Udahlah di luar aja lah itu, dalam masjid tuh saya ikut-ikutan lah. Ya, jangan gara-gara itu kita tidak bertegur sapa, ya. Ikutlah falsafah Escudo. Tahu Bapak Escudo? Eksekutif Sudako. Itu nyari sewakan maki-makian itu di jalan. Serempet-serempetan maki-makian, tapi minum tua sama-sama di terminal. Begitu pakai falsafah orang itu. Artinya apa? Di pasaran kita bertanding, di masjid kita bersanding. Begitu dia. Kalau udah di masjid nggak ada nomor-nomor. Luar masjid mainkanlah bernomor-nomor, nggak salah itu. Nah, balik. Kemudian yang keempat, menjawab salam itu bisa membatalkan pekerjaan. Sholat Pak.
Saya imam, bapak makmum. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Latah bapak, waalaikumsalam. Gitu, batal sholatnya. Karena itu rukun pertama. Kecuali dia menjawabnya setelah kedua, karena ini hukumnya sunnah. Ini aja. Yang ke-6 tambah-tambahilah salam yang tak bakal berjawab. Jangan lupa ya, bulan 5 awal kita udah puasa. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Udah dekat ya kan, Bu? Ada adabkan jarak kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, orang yang dalam kubur dilarang menjawab. Bilang-bilang aja. Ya kok sempat menjawab dia kira-kira. Makanya adik-adik, salam itu jangan dimain-mainkan. Kenapa? Salam itu nama Allah. Al-Malikul Quddusus. Jangan kalian main-mainkan salam itu. Yang kedua, salam itu nama surga, Darus. Masa awak didoakan orang masuk surga tak mau awak? Yang ketiga, salam itu artinya doa. Assalamualaikum, selamat atasmu. Janganlah egois, awak aja didoakan, mendoakan orang tak mau. Wa'alaikumu, jangan wa'alaikum, itu kan kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan. Wa'alaikumu, wa'alaikumussalam. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sudah dijawab Nabi salamnya. Qala, bersabda Nabi kepadanya, irji fasalli, kembali kau salat. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya engkau belum salat. Faraja ar-rajulu, maka si laki-laki itu fasalli kama kana salli, dia kembali solat sebagaimana tadi awalnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum, kata Nabi, irji fasalli, ulang solat kau balik. Fa innaka lam tusalli, kau karena belum solat. Solat dia balik lagi, ulang lagi, irji, sampai 3 kali. Kali ketiganya dia menyerah. Datanginya Nabi, ya Rasulullah, alimni, kasih tahu aku, ajari aku, bimbing aku, di mana kesalahanku solat. Mungkin yang ditegur Nabi ini terjadi juga di masyarakat kita hari ini. Apa kata Nabi? Idza kumta ila shalah fakabbir. Apabila engkau mendirikan solat, elok-eloklah kau bertakbir. Takbir itu Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Kalau kita melihat yang wow, cantik, indah, bagus, tampan, katakan subhan. Kalau kita mendapat nikmat, mau sedikit, mau banyak, mau kecil, mau besar, alhamdulillah. Kalau kita mengaku diri kita kecil, lawan kita besar, diri kita hina, lawan kita mulia, diri kita kotor, lawan kita suci, maka layak kita mengagungkannya dengan takbir. Jadi ada tawadu, ada tadarruk. Apa bedanya? Tawadu itu horizontal, tadarruk itu vertikal. Kalau ada yang hadir hari ini udah sukses dalam hidupnya, dia udah punya A, punya B, punya C, udah ada mobil, udah ada kebun, udah harta, udah sukses, udah kaya, berarti bapak udah jadi orang besar. Nah, ketika bapak masih bertemu orang membesarkan diri, saat itulah bapak berlaku takabur. Sombong namanya. Tapi ketika memandang orang besar, bagaimana orang besar mampu menjadikan orang kecil menjadi besar di depannya. Bapak besar karena bapak hebat, punya ini punya itu. Tapi ketika bertemu dengan orang biasa, orang tidak sungkan bersalaman dengan bapak. Orang tidak sungkan bersendagura dengan bapak. Kenapa? Bapak menjadikan lawan itu menjadi besar di hadapan bapak. Saat itulah tawadu itu telah dipraktekkan. Tapi saat kita bertemu dengan Allah, kita nggak disuruh tawadu, tapi tadarruk. Apa itu tadarruk? Upaya untuk merendahkan diri, mengecilkan diri, menghinakan diri, bahwa sesungguhnya kita ini hina. Jangan bawa kemuliaan, nggak ada bandingannya kita dengan yang kita hadapi itu. Jangan kita besar, kecil sekali, tak ada ukurannya kita dengan yang kita hadapi itu. Jadi ketika bertemu dengan orang, yang dilakukan adalah rendah hati. Saat bertemu dengan Allah, yang dipraktekkan adalah rendah diri. Maka ucapannya adalah takbir, Allahu Akbar. Ini pertemuan bulan yang akan datang baru kita bahas. Ada 20 syarat sah mengucap takbiratul ihram. Catat yang menelpon saya, kok tak diingatkan, lupa aku. Tadi ada yang tolong kirimkan file PDF-nya.
nanti ku kirim langsung. Kalau itu udah ada filenya saya bikin. Saya harus bahas ini dulu. Kaki Bunda Mulia Samurat ini. Tak izin saya. Nanti kok ada meja-meja kecil nggak apa-apa. Kalau ada, tak ada udahlah. Bisa. Mangku kitab ini belum berpahala juga itu. Tapi kalau ada bisa. Nah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Fakabir, pada riwayat yang lain sedentik, idza kumta ila shalah, apabila engkau mendirikan salat, fasbigul wudu, sempurnakan wudumu. Jangan wudu-wuduan. Ayo kita tengok penjelasan wudu secara singkat. Mana rukun wudu pertama? Muka. Yang mana disebut wajah? Terbit rambut sampai dagu. Inilah yang disebut wajah. Kecuali dia berjenggot. Kok jenggotnya tipis wajib membasuhnya. Kok jenggotnya tebal sunnah menyelang-nyelanginya. Kok jenggotnya panjang sekedar melengelus saja. Boleh nggak mencukur, memotong, menggunting kumis? Boleh. Tapi ada caranya. Dijong apa namanya? Dijoma. Kok panjang? Nah, gini cara motongnya. Dipotong di sini. Sak. Jadi masih meninggalkan segini. Kalau segini panjangnya. Kalau kayak aku ini udahlah, tak tumbuh-tumbuh. Jadi ibu terbit rambut sampai dagu. Itu makanya kalau ibu sholat pakai telekung seperti yang ibu pakai hari ini, batal sholatnya. Di mana batalnya? Di mana batalnya? Ini apa ini? Leher, dagu ini. Ini namanya dagu. Ini namanya leher. Leher itu aurat nggak? Syarat sholat ada 8. Satu diantaranya menutup aurat. Jadi kalau terbuka auratnya, batal sholat. Mohon maaf, satu lagi, bapak, adik-adik, remaja yang badannya agak gemuk. Kalau pakai celana kau ke masjid, hati-hati sujud nampak belah tuh. Banyak kali tuh. Usahakanlah pakai singlet apa yang agak dalam lah. Jadi kok sujud tak terbuka dia. Kalau tak mau pakai itu, udah pakai baju yang agak panjang. Itu caranya. Jadi ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mana yang disebut wajah? Ini kemari. Jadi mengambil uduk itu jangan main-main. Jangan mengambil uduk kayak pesta. Tak ada ngambil uduk kayak gitu. Gonyoh, apa bahasa Medan gonyoh itu? Gosok. Digosok. Kau cuman kayak gini mana turun kotorannya, digosok. Dia sampai sini dia rukunnya. Apa namanya nih Pak? Anak kuping kanan lah kiri ya. Jangan sampai sini. Karena ada ulama berpendapat kuping itu bagian dari wajah. Ada yang mengatakan kuping itu terpisah dari wajah. Biar jangan bertengkar-tengkar, kita ambil pendapat sebagiannya. Bagaimana? Maka diambil, dia dilewatkan. Kena ke kuping. Jangan sampai sini aja. Lewatkan. Jadi kita keluar dari khilafiyah. Kalau dibilang maksudnya, udah kita kena. Nanti bikin lagi. Jadi lewatkan. Lewatkan dia. Itu. Satu. Kemudian tangan. Tangan itu dari sini. Kalau kita yang mengambil sendiri, sunnahnya dari sini. Kalau kita diambilkan, dituangkan, sunnahnya dari siku. Kalau dituangkan. Itu makanya masalah menuangkan itu ada ember. Kalau dia embernya itu berisi air dan sedikit, nggak ada pula gayung, maka diniatkanlah tangan ini sebagai gayung. Kalau tidak diniatkan tangan ini sebagai dayung, maka tetesan air yang mengenainya tidak layak dipakai. Kenapa? Dia sudah menjadi mustakmal, air yang berbekas. Jadi caranya, niatkan tangan ini sembari meniatkan, sembari berwudu. Jadi ciduk saja ke ember itu langsung. Karena diniatkannya. Kemudian tangan ini sampai mana? Siku. Tak boleh sampai siku saja, lewatkan. Sunnahnya sampai bahu lagi. Sampai bahu. Sini kesunahkan. Jangan kayak kambing takut kena air. Main api kena api, main air basah baju. Mana mungkin Bapak Ibu mengambil wudhu tak basah pakaian?
Basahnya bulu, basahnya tangan, basahnya kulit, basahnya pakaian, gara-gara wudhu itu menjadi zikirnya malaikat. Gugurkan dosa, sampai kapan malaikat berhenti berzikir? Sampai kering. Itu makanya siapa merasa banyak dosa, sering-sering ambil wudhu, basahkan sekalian, biar jangan berhenti-berhenti malaikat itu berzikir. Apa gitu dia caranya. Kemudian rambut itu sunnahnya begini. Nah, ini sunnahnya. Ini yang multi mazhab lah dulu, multi mazhab. Begini, kenapa? Sunnah semua kena. Tapi menurut paham Imam Syafi'i, 3 helai saja dia kena, aman lah itu. 3 helai. Nah, kalau perempuan dia mengambil wudhu di kamar mandi tidak tertutup seperti ini, jangan ibu buka jilbab ibu. Membuka jilbab itu nampak urat hukumnya haram. Jadi bagaimana caranya menyapu rambut pusat? Buka ini. Boleh. Karena ayatnya menyapu sebagian rambut kepala. Mana kepala? Ini. Nah, berarti ini rambut kepala. Boleh dari depan, boleh dari depan. Memang abdulnya dari depan, tapi ini kan menjaga adab karena tidak tertutup kamar mandinya. Nah, kemudian kuping. Kuping itu tetap 3 kali sunnahnya, tapi membolak-baliknya sunnahnya 9 kali. Apa maksudnya? Jadi jangan ngambil wudhu tuh main-main. Nah, ada ngambil wudhu kayak gitu. Ini tengok ini baik-baik. Udah tahu kan? Enggak, ini ditaruh di sini maksudnya. Jangan salah. Ini ditaruh di sini. Mana ada pula kayak gini, lucu lah. Enggak ada pula kayak gini, yang ada gini. Ini ditaruh kemari, ininya ke belakang. Nah, saat menggulungnya sunnah 9 kali. Ini. Jadi kalau orang yang rajin berwudu, betul wudunya itu telinganya bersih, kilau. Jadi kok rajin sholat tapi telinganya masih buram, itu salah, itu ngambil wudhunya. Salah itu. Apalagi kaki itu sampai tumit mata kaki, lewatkan. Jangan gini-gini. Ada. Jadi pembuka sholat itu adalah wudhu. Kalau wudhunya tidak sah, tak guna walaupun dia qori internasional pasti kali al-Fatihahnya. Jadi ibu jamaah dimuliakan Allah. Kemudian istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Kata Nabi, elok-elok kau menghadap kiblat. Jadi seluruh badan itu menghadap kiblat. Seluruh badan itu menghadap kiblat. Biarlah dulu nggak nampak, bingung orang kemana. Biarlah dulu nggak nampak, bingung orang kemana ustadznya lari. Gitu. Semua menghadap kiblat, mata, badan, tangan, kaki, semuanya menghadap. Karena menghadap kiblat itu syarat. Apa beda syarat dengan rukun? Syarat dan rukun sesuatu yang wajib ada dalam sholat. Kalau tidak terpenuhi, batal sholatnya. Bedanya, syarat itu sebelum sholat, rukun itu bagian dari sholat. Menghadap kiblat kan belum mulai sholat, berarti sebelum sholat. Awal mula sholat itu, Nabi itu sholat suka menghadap depan, kadang menatap-natap langit, kadang nengok muka, kadang natap-natap langit. Turun ayat dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul As-Suyuti, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Beruntung orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Dengan turunnya ayat ini Nabi malu, tak berani dia lagi nengok muka, nengok atas, maka dia hadapkanlah pandangannya menuju kiblat. Itulah sejarahnya itu. Jadi begini sholat, jangan begini. Kalau ibu sholat begini yang kita ceritakan bulan lalu, badan ibu di Al-Fajar, hati ibu di center point. Kenapa begitu? Karena ibu mengkaji telekung orang. Apalagi yang di depan itu pakai telekung taman bunga. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Cantik kali telekung kawannya, di mana laganya, di mana? Kurasa mahal. Enggak lah, kayaknya kawinnya aku tengok ini serusak. Apalagi ini musim nomor-nomor ku bilang tadi. Kalau bapak sholat ke masjid jangan pakai nomor-nomor. Rusak sholat orang di belakang bapak. Bapak aman, di belakang ngayal. Allah, coblos. Nah, kemudian badan. Ada orang sholatnya mereng.
biar tangannya mereng, asal dadanya tetap menghadap kiblat. Sebenarnya dia ini mau ikut pendapat Imam Syafi'i, tapi terlalu. Di mana sebenarnya tangan itu diletak ketika sholat? Hadis pertama di atas dada. Kok ada di atas dada meletakkan tangan? Gak usah heboh, gak usah ribut. Hadis kedua di dada. Hadis ketiga di pusat. Hadis keempat di bawah pusat. Hadis kelima irsal. Irsal, melepas tangan seperti tentara. Boleh enggak irsal? Boleh. Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi, Imam Maliki makruh boleh di sholat sunat, tapi makruh di sholat wajib. Imam Syafi'i boleh, asal tangannya tidak lasak. Kenapa kita khutbah disuruh megang tongkat? Supaya tidak orator tangannya. Bapak-bapak, saudara-saudara, makanya pegang tongkat, biar gini-gini dia. Masih takut juga tangan dilasak, pegang satu lagi. Bapak, saudara-saudara, udah begitu. Nah, kenapa kita sholat disuruh megang tangan? Supaya menjaga adab, tidak lasak tangan tuh. Nah, bagaimana meletakkan tangan dalam sholat itu? Menurut Imam Syafi'i, dinukil dalam Ittihafus Sadatil Muttaqin, dia seperti ini, Bu. Udah nampak? Udah jelas? Gini ya? Bukan begini. Jangan pula begini, itu salah kali. Tak ada begitu. Begini. Nah, jangan salah arti, aku ceramah ini. Begini yang betul. Nah, jadi kalau sekedar meletakkan begini saja boleh. Jadi begini oke, begini oke, begini oke, begini oke, begini silahkan. Ini 5 hadis ini kuat, tak perlu dipermasalahkan. Jadi ibu tak perlu dipermasalahkan. Tapi di antara 5 pendapat itu memang saya ikut yang begini saja. Tapi kalau ada yang begini aku tak berani menyalahkannya, karena saya sudah meneliti dalilnya. Jadi jangan ribut. Menurut Imam Syafi'i itu di dada, tapi agak dekat ke jantung sedikit begini. Bukan pas di tengah-tengah. Jadi jangan pula kepala pun menghadap ke situ. Allah. Kalau dia ke sini berarti tidak ke sana. Kemudian kaki. Kaki itu pun jangan renggang-renggang kali. Dia 2 ini. Ya tergantung tangan bapak lah pula. 2 begini, kalau tanganku 30 cm, mungkin tangan bapak lebar sedikit. Udah cukup, cukup itu. Perempuan sunnah hukumnya rapat. Kok perempuan, laki-laki begini. Jangan pula laki-laki rapat, perempuan pula renggang. Dan sangat dianjurkan ketika sholat rapatkan barisan. Berarti merapatkan itu jumpa kelingking dia dengan kelingking kita. Kok alergi? Datang waktu gini-gini kan kakinya, alergi dia. Datang waktu makanya makin lebar kakinya, orang kawan tuh lari diginikannya juga lah. Terakhir pijakkan kawan tuh sekali. Jadi begitu. Kenapa? Jangan memberi peluang bagian untuk setan di dalam saf, maka rapatkan. Nggak usah alergi lah. Kena kaki, kena ini, kena bahu. Jadi ibu jamaah dimuliakan Allah. Jadi kaki itu menghadap kiblat. Ada rupanya kakinya ada gini. Ini letter apa Pak? Kalau yang gini? Oh, kalau begini? Sekarang pertama dia memang es atau enggak? Itu udah kebiasaan. Ada sholat begini. Jadi luruskan ke depan. Istiqbalul kiblat, betul-betullah menghadap kiblat. Kemudian takbir, betul-betul bertakbir. Mengangkat tangan dalam takbir itu pun versinya ada 4. Pertama hadisnya di atas telinga. Allah ada. Kuat dalilnya tuh. Yang kedua setentang telinga. Yang ketiga setentang bahu. Yang keempat setentang dada. Yang kelima aku nggak tahu. Apa yang kelima? Tanya itu. Minta izinlah kalau ada dalilnya kasih aku. Ku ceramahkan dalil bapak itu kemana-mana. Tapi sebelum jumpa dalilnya ikut ajalah satu di antara 4 nih. Oke. Kalau gini tak tahu aku. Allah. Tak ada. Kok ada dalilnya bawa? Ku ceritakan bapak, aku alhamdulillah udah dapatku dalilnya. Sama dengan irsal begini. Saya baru dapat dalilnya, dulu aku nggak tahu dalilnya ini. Saya dapat dalilnya langsung dari gurunya, persyaratnya di Mekah.
Jadi waktu berangkat umrah semalam, saya bilang sama adian saya yang di Mekah, ajaklah aku berkunjung ke rumah Habib Rizik. Udah teken waktu ini. Rupanya kami sampai ada urusan mendadak, dia ke Madinah, nggak jumpa lah. Jadi waktu kami di sana, udah abang biar jangan kecewa, ku bawa abang ke rumah anak ulama besar Mekah, Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, dibawa di situ. Jumpalah murid kesayangannya orang Surabaya, namanya Kiai Haji Ihya Ulumiddin. Dibangunnya pesantren besar di Surabaya. Itu yang bangun ulama Mekah itu. Sangkan pintarnya. Jadi bercakap-cakap, dari mana Ananda? Dari Medan. Kata si Adeni, ini ustadz juga di Medan ini. Saya diahkan. Kasihnya saya kitabnya. Kaifa nusolli, bagaimana anda sholat menurut hadis Nabi. Jadi nggak ada mazhab di situ. Nggak ada pendapat mazhab, pendapat hadis Nabi. Disitulah kitab itu kutemukan irsal itu. Ternyata ulama mazhab membolehkannya. Nggak ada yang mengharamkan, cuma dua, boleh dan makruh. Hanya sholat wajib dan sunnah. Oh iya, udah berapa tahun aku jadi ustaz, baru itu dapatku dalilnya. Makanya aku ceritakan. Jadi kalau ada yang mau datang ke rumahku, ini kitabnya. Kalau nggak punya, diam-diam aja dulu. Saya langsung bersanad. Jadi kitab yang dikarang ini bersambung kepada Nabi. Namanya musnid. Musnid itu orang yang bisa meriwayatkan hadis. Untuk Asia Tenggara, musnid hadis itu adian saya di Mustofawiyah Purba Baru. Namanya Husni Ginting, orang Besitang. Jadi Asia Tenggara. Kalau umpamanya rawahu Husni Ginting, kan lucu dengar itu kan. Padahal rawahu Bukhari, rawahu ini. Boleh rawahu sih. Kenapa? Hadis yang diambilnya itu sanadnya nyambung langsung ke Rasulullah SAW, mata rantainya. Maka disebutlah namanya musnid. Untuk Asia Tenggara, Sumatera Utara, Pulau Sumatera, baru satu orang, Husni Ginting. Saya udah langsung jumpa dengan dia, menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat hampir 4 jam. Innamal a'malu binniyat. Dari dia ke gurunya sampai kepada Nabi, hampir 4 jam satu hadis. Itu musnid. Kita nih, mana hadisnya? Doib atau palsu? Soalnya itu tidak. Itu yang tahu dia itu. Padahal itu dari mana ceritanya, bagaimana? Panjangan menjelaskannya itu, Pak. Nggak bisa satu buku. Kumpul beberapa buku untuk menjelaskan sanadnya satu hadis saja. Makanya jangan awak ikut-ikutan. Oh, so itu palsu. Padahal gurunya cuma Facebook. Tapi kalau bapak pandai baca kitab kayak gini, ini dalilnya katanya. Saya pun salut lah nengok bapak, angkat tangan. Tapi kalau guru bapak masih Facebook, berarti ilmu bapak masih copy paste. Berarti bapak nggak melihat aslinya. Nah, kesalahan fatal belajar itu di situ. Dia terima kopas-kopas orang, dia sampaikan ke orang, padahal dia nggak jumpa, dia nggak tahu hadisnya kayak mana, di kitab mana. Nah, itulah namanya yang disebut 4 ulama mazhab. Belajar dengan buku sama dengan belajar dengan setan. Kenapa? Bisa pengertiannya tak seperti yang dijelaskannya. Jadi harus mendatangi guru. Pak guru kayak mana nih? Dijelaskannya. Jadi kalau kopas orang kan kita nggak tahu maksudnya, Pak. Penting kopas, dibagi-bagi. Walaupun yang bapak bagi itu betul, tapi belum tentu dinilai sahih. Makanya hati-hati membagi tulisan orang. Kenapa? Bapak bisa berdosa. Kenapa bapak menyebarkan yang selayaknya tidak seperti itu? Contoh, tidak boleh wanita haid sholat tanpa bertelekung. Itu kan hadis Nabi. Tidak boleh wanita haid sholat tanpa memakai telekung. Asumsi orang berarti boleh sholat wanita haid asal pakai telekung. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Apa ciri-ciri laki-laki? Dengar jelaskannya. Tidak boleh perempuan yang telah mendapati haid sholat tanpa pakai telekung. Iya, cocok lah, namanya itu dewasa. Tapi kalau anak-anak kan boleh, namanya tarbiyah. Hati-hati lah itu. Jadi saya kalau dibagi-bagi orang ke HP saya begini, enggak saya terima 100% itu, walaupun pengarangnya Imam Nawawi. Ya, ku tengok. Oh, siapa pengarang Imam Nawawi? Kan ada situ rujukannya. Ku tengok di kitabnya langsung. Banyak yang betul, banyak juga yang salah. Salahnya di mana? Dia kalah-kali. Suka bikin propaganda atas nama Imam Nawawi, padahal yang dikatakannya tidak seperti itu. Contoh diantaranya, berziarah ke makam Nabi hukumnya haram, tidak boleh ziarah kubur menurut Imam Nawawi.
Padahal Imam Nawawi menulis dalam Tazkirah hukumnya sunnah. Sunnah dengan haram salah cetak atau sengaja dirubah. Nah, kalau kita nggak punya rujukan kitab asli, udahlah nerima aja lah itu. Nggak boleh cara kubur. Ini dalilnya menurut Imam Nawawi. Nah, padahal orang yang bikin tapi dibikinnya atas nama Imam Nawawi. Hati-hatilah. Jadi menjadi ustadz nih pun tak enak ini Pak. Enaklah ustadz pulang dapat duit bibir. Iya. Salah aja bercakap silap. Enak yang bapak. Aku udah dirom-rom ke neraka itu. Ajra'ukum alal putyan, ajra'ukum alan nar. Orang yang berani berfatwa di antara kamu adalah orang yang berani menempat tempat duduknya secara terlaknat dalam neraka. Jadi bibirku ini salah saja bercakap tanpa referensi, nggak ada surga loh Pak, neraka langsung. Makanya aku usahakan setiap bercakap itu punya referensi. Nggak ada yang keluar dari bibirku yang tidak punya referensi. Saya siap mempertanggungjawabkannya. Nah, satu lagi, jangan cerita-cerita duit di depanku. Banyak pengajian yang ku pecat, bukan aku dipecat, aku mecat orang itu. Karena aku tak suka cerita duit. Aku mau duit, tapi bukan itu segalanya. Nanti kalau nggak datang sekali, yalah di sana besar, oh kena lah itu. Ya, saya kalau waktu saya luang saya datang. Ini saya tanggal 9 sampai tanggal 13 saya ceramah di Jawa, keliling. Nah, nanti kan beberapa pengajian, kalau satu hari 5 tempat, 5 hari udah 25 tempat yang kugantikan. Orang asumsinya duit aja. Nah, saya datang. Nah, masih sempat Bu Khairul Imam. Saya berangkat sore. Ya, jadi ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Oke, ada mau ditanya? Sampai takbir dulu, karena bulan depan baru ku jelaskan 20 syarat sah mengucap takbir. Jadi kata Nabi, idza kumta ila shalat fakabbir. Apabila kau melaksanakan salat, bertakbirlah bagus-bagus. Nah, takbir itu jangan salah Pak Ibu, karena dia rukun, bukan sunnah takbir itu. Takbiratul ihram ya. Allahu Akbar yang pertama itu rukun. Kalau dia rukun nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Karena Bapak bukan orang awam lagi. Bapak Islam udah 50 tahun. Kalau Bapak baru tadi masuk Islam, bolehlah Bapak bersalah sholat. Bapak sudah mu'allaf, sudah mukallaf dari umur 10 tahun. Kalau usia Bapak hari 50 tahun, 40 tahun Bapak sudah Islam. Jadi Bapak bukan orang awam lagi. Selama 40 tahun itu kemana belajar? Kenapa baru sekarang kembali? Jadi bukan orang awam. Orang awam itu nggak tahu apa-apa. Jadi kalau udah 40 tahun sholat masih salah juga, itu nggak dikaji, propaganda awam. Di mana kesalahannya? Itulah makanya dipanggil ustaz-ustaz belajar. Idza staghalun nasu bi kasrati a'mal fastagilu antum bi husnil a'mal. Inilah kerja kita di masa ini. Kalau kau tengok kawan-kawan memperbanyak amal sunnahnya, kau tak usah ikut-ikutan. Duduklah engkau untuk memperbaiki amal wajibmu. Di mana salahku takbiratul ihram? Kita lihat pendapat ulama. Kita bacakan pendapat ulama. Di antara sekian, di mana kenaknya kita? Jadi to be continue-nya, pertemuan akan datang 20 syarat sah mengucap takbiratul ihram. Sekarang kita dialoglah. Kok ada mau dibagi, bagikan. Nanti pertemuan selanjutnya adik-adik, di jadwal saya sebelum ceramah dibagikan dulu. Ya. Enggak apa-apa, sambil dengar sambil minum. Kalau ada yang jahe, biar jangan pulang masuk angin bapak nih, ya sojuk badan sedikit, ya kan? Nggak ada yang boleh ambil dari masjid, tumpur sekali. Ya, jadwal saya, gitu masuk pengajian bagi aja dulu semuanya. Udah aman, kita santai aja. Jangan lagi ceramahku dibagi merajuk aku nanti. Ya, aku tak suka lagi ceramah bagi kue. Kenapa? Fokus orang ke risol, tak ke aku lagi. Masa aku kalah bersaing dengan risol? Nah, jadi bagi aja nggak masalah. Baru aman kan, nggak sampai 10 menit baginya. Lebih parah nanti kalau lagi ceramah. Ada ustadz yang paling parah dulu Pak. Dulu namanya almarhum Ustadz Suwandi Harun. Itu coba-cobalah lagi ceramah dia bagi itu. Kau yang berhenti atau aku yang pulang? Masih main juga, pulang dia. Suwandi Harun almarhum. Dia doa dia Pak kepingin mati di Mekah.
Ya Allah, aku ingin mati di Mekah, mati di Mekah. Ketika dia membawa umrah, sampai orang itu di Jeddah, orang itu menjamak qasar, waktu sujud tak bangkit-bangkit. Waktu haji tahun berapa itu? Nah, waktu sujud tak bangkit-bangkit, makbul doanya. Sama seperti omaknya Bupati Asahan, Taupan Gama. 34 kali berangkat umrah baru dapat dikabulkan Allah doanya. Aku ingin mati di Mekah, aku ingin mati di Mekah, aku ingin mati di Mekah. 34 kali berangkat umrah, Bu, baru dikabulkan Allah doanya, matinya di Madinah. Bayangkan, Ibu mau mati di Pahlawan atau mati di Mekah? Di Pahlawan aja lah ya. Kok di Mekah nggak bisa ditengok-tengok jasad Ibu nanti. Udahlah di sini aja lah ya. Oke. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, ya bisa langsung saja kita nanti ini kepada Bapak. Kalau memang mau data, kemudian mau ditulis saja, nah ditampung, ini remajanya nanti yang ambil pertanyaannya. Ya, Bapak-bapak ada? Oke, masih ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya Pak Ustaz, sahkah sholat wanita apabila ketika sholat nampak selewatnya Pak Ustaz? Jadi kalau sesudah sholat, kalau tahu nampak selewatnya Ustaz, bagaimana Pak Ustaz? Apa kita wajib mengulanginya lagi? Kalau setelah solat kita baru mengetahui solat kita tidak sah, tengok waktunya. Kalau waktunya darurat, tidak. Tapi kalau waktunya masih luas, wajib mengulang. Apa tadi? Nggak dengar saya. Bagi seorang wanita yang duduk di tempat umum, jika dia duduk untuk tangannya, dia tidak mungkin membuka. Kalau tak buka tak sah. Harus telanjang. Telanjang tangan maksudnya. Ya, kalau begini dia kan tak kena dia, karena tak kena gosokan. Buka sampai sini. Ya pandai-pandai pula kayak mana cara menutupnya. Ya pandai-pandai pula kayak mana cara menutupnya. Kalau dibasahi tidak bisa. Ada ulama membolehkan, tapi jumhur menolak karena menghilangkan menggosok. Buka. Kalau ada kawan, sembunyikan aku dulu. Ya wajib. Sama dengan kaki. Iya. Sama, nggak ada bedanya. Harus semua rukun wudu itu harus dicuci dengan kontak langsung. Tidak boleh berlapis. Tidak boleh berlapis. Berapa rukun wudu? Rukun wudu ada 6, 4 ayat, 2 hadis. Mana hadis? Niat dan tertib. Mana ayat? Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Pertemuan lalu udah aku jelaskan nggak kenapa yang dibasuh 4? Oh, belum ya? Nah, biar ku jelaskan, biar tahu Bapak Ibu. Udah aman? Udah siap menerima penjelasanku? Kenapa ketika berwudu yang dibasuh cuma 4? Muka, tangan, kepala, kaki. Rambut kita udah dijilbabi, kenapa mesti dibasuh? Jawabannya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi Al-Bantani Al-Imlisi At-Tarakan. Ini ulama Banten yang ditemukan utuh jasadnya ketika pekuburan Ma'la diperluas. Orang Banten.
mengajar mufti besar Syafi'i di Masjidil Haram, mengajar tafsir dan pengajar tetap di Masjidil Haram, meninggalnya juga di Masjidil Haram, disolatkan di Masjidil Haram dan ditanam di Maklah. Kapan meninggal? Kurang lebih 365 tahun yang lalu. Nah, dia mengarang sebuah kitab namanya Kasifatus Sajjad. Ternyata kitab ini dia juga mereview, mengulang dari kitab Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib Imam Sulaiman Al-Bujairami. Dalam kitab itu dijelaskan kenapa ketika berwudu yang dibasuh cuma 4. Nah, ini menjelaskannya berantai-rantai dari kitab yang lain, gak bisa satu kitab penjelasannya. Nabi Muhammad pernah interupsi di hadapan Allah. Interupsi itu dapat kita tengok dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Ya Rabbi ja'alta ummati aqsaral umami a'maron wa aqalluha a'malan. Oh Tuhanku, kenapa kau jadikan umatku itu pendek-pendek umurnya sedikit amalnya? Kata Allah, iya, umat kau yang pendek-pendek umurnya sedikit amal, tapi jangan lupa kau Muhammad, kau berikan kepada umatmu amal kecil tapi mampu mengalahkan orang yang berkuantitas umur panjang. Apa di antaranya? Wudu. Gak ada umat lain yang dapat syariat wudu kecuali umat Nabi Muhammad. Kenapa dikasih wudu? Karena banyak dosanya. Dari mana cerita dosa? Pergi ke Nabi Adam. Singkat kata, Allah menjadikan surga. Oh Adam, oh Hawa, suka-suka kalian hidup dalam surgaku. Satu aja syaratnya, jangan dekati ini pohon. Apa namanya? Khuldi. Khuldi itu gandum. Semua fasilitas yang kuberikan kalian nikmatilah suka-suka kalian. Ini aja lah, jangan dekati. Digombal setan tak mampan, datang bini ke setan, salah, setan ke bini, bini ke laki, mampan. Emang hancurnya laki-laki ini karena bini. Nggak usah marah lah, betul itu. Bang kita makan sikit bang, jangan deh. Sikit aja, jangan deh. Sikit mah besar samanya itu, Allah sikit aja. Keluarlah pepatah tasawuf Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, saat engkau melakukan kesalahan, jangan pandang kecilnya kesalahan yang kau lakukan, tapi pandanglah kepada siapa kau melakukan kesalahan itu. Singkat kata, dimakanlah. Hawa makan, tidak ada makan. Ketika Nabi Adam mengkonsumsi buah terlarang itu, turun ayat, alam anhakuma antil kumas sajaro. Kira-kira bahasa kita, udah ku bilang jangan kau dekati, sangkut. Maka lahirlah khuldi untuk laki-laki. Hawa ketika dia mengkonsumsi langsung ke belakang, puam. Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib ada 18 sanksi yang Allah berikan kepada wanita di dunia ini karena mengkonsumsi buah terlarang itu. Nah, singkat katanya, berjalanlah Nabi Adam menuju khuldi. Masa ila sajrati birijlaihi. Berjalan Nabi Adam menuju khuldi. Berarti dosa tubuh manusia yang pertama kaki. Wa tanawala min biyadihi, dengan tangannya dia petik tangan. Wa akala min bifamihi, muka, rambut, kepala mengenai daun itu. Maka kenapa ketika berwudu yang dicuci cuma 4, muka, tangan, kepala, kaki? Jawabannya, li'annaha mahalluk tisabil khotoya, karena 4 anggota tubuh manusia itulah alat orang untuk melakukan dosa. Maka dikatakan Nabi, man tawaddu apa ahsanal udu'a, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kharajat khotoyahu, berkeluarlah dosa-dosanya dari 4 yang dibasuh tadi. Nah, itu makanya setelah kena usir, kena melakukan kesalahan, Hawa tersela, Adam tersela, Hawa langsung ke belakang, lahir haid, menstruasi, maka seluruh pakaian berjatuhan, habis telanjang bulan. Mereka mendatangi pohon-pohon surga itu minta, nggak ada yang mau ngasih daunnya, tak ada yang ngasih. Kasih tin 8 lembar, untuk Hawa 5, untuk Nabi Adam 3. Ditanya Allah, semua pohon menolak kau terhadap Adam yang sedang hilaf, dikasihnya. Maka Allah bilang, kau layak menjadi tumbuhan di dunia, kau tidak akan merasakan panasnya di neraka. Dan gara-gara kau berikan 8 lembar untuk dunia, 5 lembar kain kapannya. Kalau laki-laki meninggal dunia, 3 lembar kain kapannya sesuai dengan lembar daun yang diberikan tin saat dia berada di surga. Itulah sejarahnya.
Kenapa ketika berwudu yang dibasuh cuman 4, tidak 5, tidak 6, 4 saja? Apa dosa yang ada di kepala? Pikiran kotor. Ini mak-mak ini ada juga piktornya kadang ini. Di sini, itu di sini. Udah gini aja kode-kode. Apa dosa muka? Banyak kali dosa muka. Ini mata yang menutup mata, menutup hati. Tegang lama-lama habis. Ini enggak dia yang menutup mata, menutup hati. Tegang lama-lama habis. Ini enggak dihukum Tuhan ini apapun pekerjaannya sampai dia bangun. Itu makanya mau tidur itu ngambil wudhu supaya tidur tuh dapat nilai ibadah. Dapat nilai ibadah. Kemudian apalagi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tangan, apa dosa tangan? Udah nggak usah aku ceritakan lah. Kaki, apa dosa kaki? Udah. Jadi bapak-bapak jamaah dimuliakan, inilah secara zohir li'anna. Jadi bapak-bapak jamaah dimuliakan, inilah secara zohir li'annahu dosa. Dah, lagi. Kaifa nusalli? Bagaimana engkau sholat? Apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang menandakan itu dosa. Jadi kalau seorang perempuan batal sholatnya apabila memang ini nampak. Jadi supaya nampak itu cara masuk perempuan yang mana? Sini buat. Jadi pakai telekung tu jangan begini. Tapi begini ya. Longgar Pak Ustadz, bawa ke jalan pandu. Jauh kali. Udahlah tengok telekung jadi dekat-dekat sini. Jadi di dagu nih dibikin. Jangan di sini. Di luar sholat pun sebenarnya sama, cuman makpuanku karena kalau di luar sholat tak ada yang membatalkan, tapi dalam sholat membatalkan. Jadi batas aurat perempuan itu mana? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya, zahir dan batin. Ini boleh tampak di luar dan dalam sholat. Jadi usahakan juga kok pakai jilbab kan berat kan? Bolehkah bercadar? Cadar itu bisa sunnah, bisa mubah, bisa wajib. Kapan dia mubah? Sekedar belajar. Kapan dia sunnah? Takut dia timbul fitnah. Kapan dia wajib? Kalau kecantikannya mengalahi hari ini. Setiap dia berjalan di depan orang 2009 mata menatap dia sampai lupa megang tangan bini. Karena dia cantik. Saat itulah bercadar itu hukumnya wajib. Kenapa? Fitnah wajahnya. Jadi nggak usah alergi dengan orang bercadar. Suka men kan, tak suka jangan ceritai. Hati-hati bibir. Bahasa Arabnya ulang malancip-lancip tu. Kan itu siapa suka men kan, tak suka jangan. Saya bilang aku tuntut kau dek bercadar. Tak apalah aku tuntut kau bercadar. Makanya supaya mukamu jangan fitnah, jangan kau menor-menor kali pula berlipstik. Dia beli lipstik habis, baru lagi dibeli udah tinggal separuh. Karena itu namanya kurang kerjaan itu. Jangan ibu pakai minyak wangi terlalu kali. Boleh sekedar aja biar jangan bebe. Ini baru lagi dibeli minyak wangi itu udah disemprotkan setengah botol. Ingat ya, seorang perempuan yang keluar dari rumahnya memakai minyak wangi, lewat di depan laki-laki, laki-laki itu berkata di hatinya, bukan di mulutnya, harum kali. Dalam hatinya, kata Nabi, katakan wanita zina ini orang. Zina itu bukan mesti bersetubuh, zina kan banyak pengertiannya. Makanya silakanlah, tapi jangan terlalu. Ibu datang ke masjid pun tadi anjurkan ibu terlalu kali, biasa-biasa aja. Ini masjid tak masjid sama aja. Apalagi bu sholat pakai minyak wangi apikson cambal pirik. Oh itu sangat malah nggak dianjurkan. Kenapa? Nyengat satu masjid sampai ke depan aroma itu hilang khusuknya.
Siapa yang pakai minyak angin? Sedangkan Nabi, Bu, setiap mau sholat digosoknya giginya. Kenapa? Karena dia suka makan bawang. Aroma bawang itu takut dia menzolimi sahabatnya. Itu baru bawang. Kayak mana kali lah baunya bawang itu? Mana lebih bau, bawang atau minyak apikson? Ya. Ya. Jadi kalau kita berwudu di rumah atau tempat yang tertutup, baik itu kita laki-laki atau memang itu perempuan, itu misalnya boleh berbuka bersama orang kita di sini, kan gitu cara kita berwudu, boleh buka memang itu. Jangankan terbuka paha, mohon maaf, telanjang pun boleh. Kalau di kamar kita sendiri. Iya, boleh kan ngambil duduk telanjang boleh, tapi menjaga adab jangan. Ini cerita boleh kan? Boleh. Apakah haram mengambil duduk telanjang? Tak ada pendapat yang bilang haram. Boleh, tapi menjaga adab sebaiknya jangan lakukan. Nah, kalau ceritanya boleh, boleh. Nah, di kamar mandinya pula. Habis mandi, makanya usahakan. Kita ini kan ini, Pak. Kalau belajar tasawuf, tingkat malu manusia itu paling besar tak ada pada dua tempat. Kamar tidur, kamar mandi. Di dua tempat ini tak ada malu kita. Udahlah jujur-jujur aja, pandang diri masing-masing. Padahal sesungguhnya malu itu diintip di waktu sendiri, bukan waktu rame-rame. Kalau rame-rame semua orang alim, semua orang tawadu, semua orang baik. Tengok waktu kesendirian. Maka sebenarnya kalau mandi, apalagi kita sudah umroh, sudah haji, sudah menyempurnakan rukun Islam itu, tak boleh lagi mandi telanjang bulat. Mulailah pakai kain basahan. Tak ada kain-kain yang kau jelek-jelek di rumah, pergi besok ke Simpang Limun. Beli bekas tepung goni cap segitiga biru 2. Gunting bawah, gunting bawah. Itulah dililitkan. Setiap mandi pakai kain basahan. Kan hebat, Tuhan itu pun, ya Allah hambaku ini nggak ada penmenek, udah tetap ditutupnya auratnya, ya Allah. Nah, jadi bolehkah mandi telanjang bulat? Boleh, tapi menjaga adab sebaiknya ditutup. Nah, jadi usahakan setiap kita mandi jangan keluar dari kamar mandi tidak dalam keadaan berwudu. Berwudulah walaupun dalam keadaan telanjang. Karena banyak orang mandi waktu pagi bukan untuk sholat. Nah, sekedar untuk jaga diri supaya suci aja boleh, hukumnya dibenarkan. Ya. Hah? Ada safety tanknya atau di luar? Kalau dia mana lebih bagus mengambil wudhu di kamar mandi ada yang WC-nya atau di kamar cuman 8x12? Cuman jangan menzogirkan membaca basmalah. Basmalahnya jangan dizogirkan karena membaca Al-Quran di WC hukumnya haram. Bismillah itu kan ayat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu kan ayat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika mengambil wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya, bismillahnya jangan dilepaskan, tapi di dalam hati untuk menjaga adab karena bismillah itu adalah ayat. Boleh nggak bawa Quran ke kamar mandi? Ulama berbeda pendapat. Bolehkah baca Quran di kamar mandi? Sepakat haram. Bolehkah membawa handphone yang ada Qurannya ke kamar mandi? Boleh. Karena dia bukan mushaf. Satu lembar namanya suhuf, dijadikan jilid namanya mushaf. Kalau Quran ini dibawa ke kamar mandi, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh. Tapi kalau dia membaca, tak ada ulama berbeda pendapat, haram. Kalau dia handphone yang ada Qurannya, bolehkah dibawa ke dalam masjid? Boleh. Boleh dipantati? Boleh. Karena dia bukan mushaf. Dia kan baru tertengok kalau ditekan tertentu. Kalau tidak, tak masalah. Karena dia bukan mushaf, maka boleh. Tak ada ulama berbeda pendapat. Minum Pak, Bu. Bu minum. Sudah habis. Minum Pak, Bu. Bu minum. Sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentang takdir lanjutan mengatakan tadi, apa ada perbedaan antara
kiblat itu duduknya gimana Ustaz? Gak apa-apa. Apa? Sunnahnya menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat nggak apa-apa. Sama dengan berdoa. Berdoa sunnahnya menghadap kiblat. Siapa yang menghadap kiblat berdoa itu? Makmumnya. Kalau imam menghadap kiblat berdoa hukumnya makruh. Jangan salah itu. Jadi kalau imam sudah selesai, fil alamin innaka hamidum majid, dua yang dilakukan imam, mau serong atau berhadap-hadapan. Jadi Nabi habis assalamualaikum dia langsung hadap-hadapan. Kenapa? Dia seorang pemimpin. Dia menginstansi siapa yang nggak datang, kadis mana nggak datang, kabak mana nggak datang. Ini yang dilakukan gubernur hari ini, Pak Edi Rahmayadi. Jadi kalau sekarang kan di Masjid Agung tiap hari seluruh PNS wajib sholat berjamaah. Jadi habis sholat berjamaah Pak Edi itu langsung menatap ke jamaah, ditengoknya mana kadis. Kalau ditengoknya mana dia, panggil dia, telepon dia, cepat datang sekarang. Oh gitu sekarang gubernur kita itu Pak. Nah, cuman dia kali kadis tuh Pak. Kalau gubernur nggak masuk, sunyi yang datang. Kalau gubernur biasa lah, ya kan. Jadi habis salam dia begini dia. Mana dia? Makanya tak ada yang berani nggak datang. Biarlah terpaksa dulu. Awal-awalnya kan akan bagus. Nah imam tuh lebih bagus karena dia bukan pemimpin serong. Ja'lu yamini, dia jadikan pipi kanannya menghadap ke makmum. Begini. Di mana penjelasan ini? Pertama ada dalam Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah. Yang kedua Fiqhul Islam wa adillatuhu. Yang ketiga Fathul Mu'in. Nah begini. Beginilah dia memandu. Nah sekarang pertanyaannya, ketika nanti mau berdoa, apakah dia tetap menghadap begini atau menghadap ke kiblat? Jika dia menghadapkan wajahnya kembali ke kiblat, hukumnya makruh. Jadi yang sunnah itu dia tetap menghadap seperti ini. Makmumnya yang menghadap kiblat. Ah itulah dia. Jadi yang sudahlah, yang kan datang diperbaiki ya kan, karena baru malam nih mungkin dapat ya kan. Nah, jadi, iya, ada juga Ustaz begitu, belum dapat dia mungkin, itu aja lah. Jadi dalam kitab-kitab kalau dia membaca kitab-kitab pesantren, sunnah tetap menghadap serong, tidak menghadapkan wajahnya ke kiblat. Masalah takbir tadi. Apa tadi Bu? Lupa aku. Oh, adakah perbedaan laki-laki perempuan ketika mengatakan? Secara umum tidak ada. Cuman ada sebagian ulama mengatakan kalau laki-laki mau terbang, perempuan mengepak, merapatkan. Jadi takbirnya begini, rukuknya pun begini, sampai sujudnya juga begini. Tapi secara umum hadis itu tidak dijelaskannya. Hadis yang saya sebutkan tadi secara umum yang mengangkat tidak dijelaskannya antara laki-laki dan perempuan begitu. Cuman sebagian ulama menjelaskan kalau laki-laki dia merenggangkan tangannya, kalau perempuan sedikit merapatkan tangannya, itu saja. Yang paling jelas hadis sujud. Jadi kalau hadis takbir, hadis ruku tidak ada menjelaskan hadis begitu, pendapat ulama yang ada. Tapi ketika sujud ada, dia lebih dekat sikunya, lebih dekat kepada perutnya. Begini dia. Itu yang ada. Jadi kalau ada perempuan sholatnya begini, enggak usah ribut, mainkanlah situ. Tim sholat dia. Kalau doanya doa yang baik, sunnah menetapkan batnul kaffi, ini perut telapak tangan ke langit, dan sudah mengatap langit. Sunnah menatap langit. Kenapa menatap langit? Karena langit itu adalah tempat turunnya rahmat. Gini, kalau dia minta yang tak baik-baik, nolak bala, sunnah dibeginikan. Ini hadis riwayat Daud, walaupun hadisnya tidak kuat, ya. Walaupun tidak kuat. Kalau aku mau adab, mau bala, tak bala, gini sajalah. Jadi yang suka ini kan orang wirid kasih Allahumma srif an-nasu. Itu hadis riwayat Daud, menghadapkan kalau yang baik batnul kaffi, kalau yang tak baik zoprul kaffi, ke langit. Ustaz tangannya begini, 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 begini. Tergantung yang mintalah. Kalau minta kacang hijau jangan begini, jatuh dia. Begini. Kalau minta lomang cocoklah begini. Jadi nggak ada perbedaan, mau begini, tetap adabnya menghadap langit. Tapi yang tukang doa pun pakai toleransi lah. Jangan mentang-mentang suruh berdoa mulai dari amin, amin, amin.
Amin. Amin. Wah, siap-siap doa tuh. Amin terakhir. Amin. Amin. Doa itu tak perlu panjang-panjang. To the point. Tapi jangan lupakan 3. Adab doa pertama, puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, puji Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa rupanya kalau nggak disebut Nabi? Innad du'a mawqufun bainas sama'i wal ar la yas'udu hatta tusalli ala nabik. Sesungguhnya doa seorang hamba itu sedikit pun tak sampai kepada aku, kata Allah, sehingga yang berdoa itu menyebut nama nabinya dalam doanya. Jadi adab berdoa itu pertama puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua selawat Nabi. Ketiga, aniskurli wali walidaik. Syukur kau padaku, syukur kau pada emakmu. Rabbirpirli wali walidaya. 3 ini jangan lupakan. Allah, Nabi, ayah homa. Setelah itu barulah minta to the point. Apa duluan? Ingat dosa, Rabbana zalamna. Ingat bini, Rabbana hablana. Ingat anak, Allahumma ja'al auladana. Apa lagi minta? Ingat surga, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Apa lagi? Ingat neraka, Allahumma ajirni minan nar. Apa hajat? Akikah, ya Allah terimalah akikahnya. Apa hajat? Masuk ke rumah, ya Allah berkahkan rumahnya. Titik, Rabbana tina. Go, selesai. Oh, saudara kali. Yang dibilangnya pun tak tahu dia artinya. Biar pendek, continue, paham. Aku mana suka ku panjang. Bukan berarti tak dapat doa panjang. Apa hajat? Oh, berkirim arwah. Ya udah, kirim arwah. Udah selesai. Allahumma firlahu firlahum selesai. Apa lagi mau dia? Anak sehat-sehat sekeluarga. Oke. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Wa khususan ya Allah salamatan li ahli hadzal. Udah kena itu semua kan? Apa lagi mau dia? Jadi jangan panjang-panjang kali. Masa cara akikah doanya Allahumma alif baina Adam wa Hawa. Amin katanya. Masa didoakan pula cerita kawin padahal di acara akikah. Jadi konek-konekan. Yang wajib 3. Allah, Nabi, ayah oma mintalah untuk kita. Selesai. Kalau mau cepat-cepat kali Allah, Nabi, Rabbana atina langsung. Udah Rabbana atina itu udah semua itu dapat. Bahagia dunia, bagi akhirat. Udah selesai. Jadi berapa kali? Ya Rasul, kapan sholat? Jadi habis sholat jangan tak bedang. Makanya kere-kere terus tak pernah minta. Aku kan udah minta. Di mana mintanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Aku kan udah minta. Mana doanya? Rabbirpirli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wadini wa apa. Udahlah, selesai lah. Apa mau bilang lagi? Itu dalam salat. Sekarang di luar salat. Enggak mau angkat tangan tak usah. Tak mau kuat pelan. Penting jangan lupa berdoa habis salat. Dah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan, tadi saya dengar dari Pak Ustaz mengangkat takbir pertama itu salah satu sholat. Nah, sebenarnya mengangkat takbir pertama saat sholat itu bisa mengatakan apa saja. Soalnya saya lihat silakan kalau kita mau rukun dia langsung duduk, tidak akan tangan akhir habis dari sujud dia langsung ngapal bilang bisa nggak sholat. Pertanyaannya, kapan kita disuruh mengangkat tangan dalam sholat? Ingat ya, yang rukun itu takbir, Allahu Akbar. Mengangkat tangan dalam sholat hukumnya sunnah. Kapan kita disuruh mengangkat tangan dalam sholat? 4 tempat. Pertama, Allah Akbar pertama, 1. Mau ruku, 2. Mau bangkit, 3. Rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Cuma 4 tempat. Allah Akbar pertama, takbiratul ihram. Mau ruku, i'tidal, sami Allah. Dan rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Ada orang suka ngangkat, tak belajar dia itu. Tak belajar dia. Kok belajar tak dilakukan itu? Batal sholat? Tak batal. Jadi ingat Pak, mengangkat tangan dalam sholat itu hanya hadisnya 4. Tidak ada 5. Pertama, memulai sholat. Yang kedua, ruku. Yang ketiga, sami Allah. Yang keempat, rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Selain itu tidak ada.
Berarti setiap ruku, setiap bangkit. Itu saja ingat. Setiap ruku, setiap bangkit. Dan setiap rakaat 2 ketiga. Cuman itu. Berarti setelah takbiratul ihram cuman 3. Nah, setiap ruku, setiap bangkit, rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Selainnya jangan angkat tangan. Dah. Apa Pak? Mulai ke rakaat ketiga. Nanti gogi. Ini tadi telah mendengar bahasa strategi kita sholat tidak sholat. Gereja sedap Jangan ngeri-ngeri sedap. Tahun kita katakan lagi dari 20 tahun sampai sekian ini umur udah 60 lebih. Nanti dalam 50 tahun lebih banyak sholat-sholat yang salah. Di dalam rukun syarat tadi tidak dipenuhi. Jadi yang ditanyakan pertama menikah-nikah seperti apa ini saja. Dan saya yakin dan percaya bukan saya sendiri, mungkin bapak-bapak yang lain itu juga kita setelah mendengar kajian Ustaz tadi. Dengar sedap. Yang kedua, yang saya mau tanyakan ini, salah waktu salah dalam sholat. Ada begini tangan ini, banyak sekali. Itu seperti apa itu dalam Ya. Jadi dua pertanyaan dulu. Terima kasih. Pertama, yang lalu biarlah berlalu. Ke depan diperbaiki. Mana lagi yang lalu sudah kemana balik lagi? Tak ada mesin pengulang waktu. Imam Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling jauh dari kita? Semua menatap langit, bulan, bintang, matahari, ars, kursi, roh-roh, para malaikat. Tidak. Yang paling jauh dari kita adalah waktu yang telah berlalu. Maka diingatkan kita, ma fatakal yaumu minar rizki yurja ghadan audatuh wa ma fataka minal umri la yurja raja'atuh. Rezeki yang tak kau ambil hari ini besok bisa kau ambil. Tapi kesempatan waktu yang diberikan kepadamu untuk ibadah, jika kau sia-siakan kesempatan tak datang untuk kedua kalinya. Ah. Udah itu. Yang kedua, Pertanyaannya, kalau tidak belajar, itu terus sudah tahu. Kalau dia udah tahu tak merubah, marahlah Tuhan. Kenapa? Dia tidak mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Al ilmu bila amalin kal inopa bila bensin. Ilmu yang tak diamalkan seperti inopa tanpa bensin. Al ilmu bila amalin kawasiatin bila goyak wa amalin bila ilmin jinayah. Ilmu tanpa amal itu seperti jalan yang tak berujung. Amal tanpa ilmu mardut, tertolak. Kalau udah mardut tertolak selesai. Itu hadis Nabi loh. Mardut tertolak. Nah, sekarang ada orang siap sholat buka tutup. Begininya itu. Kan fil alamin nakamidum majid disunahkan kita beberapa doa-doa dari Nabi. Satu diantaranya, Allahumma inni as'aluka ridhokal wal jannah. Minta surga. Namanya minta surga, bukalah katanya tangan biar terbuka pintu surga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan namanya minta neraka, jangan dibuka pintu, tutuplah biar tertutup. Nah, dibahas oleh ulama. Di antaranya Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitabnya Irsadul Ibad, membuka, menutup telapak tangan ketika mengakhiri sholat. Hukumnya makruh tahrim, sangat dianjurkan tidak dilakukan. Gini. Assalamualaikum, jangan gini-gini. Itu dia ya. Dibuka pun tak batal, tapi sangat dianjurkan tidak dilakukan. Apa tadi? Di rakaat ketiga atau memulai rakaat Dari dua at-tahiyatul rakaat kedua bangkit ketiga. berarti 3 saja. Iyalah, enggaklah 2 ketiga. Rakaat kedua menuju bangkit ke rakaat ketiga. Kan tahiyat awal, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah, angkat tangan, di situ dia. Jadi rakaat kedua tasahud awal bangkit menuju rakaat ketiga.
Pas at-tahiyatul rakaat kedua mau bangkit, angkat tangan. Jadi selain itu berarti tinggal dua cuman, setiap ruku, setiap ruku, setiap bangkit dari ruku. Itu yang pasti. Kalau at-tahiyatul itu kan cuma ada satu, cuma ada dua. Allah Akbar pertama cuma ada satu. Nah, yang pasti itu setiap ruku, setiap bangkit, angkat tangan. Kalau nggak ku angkat Pak Ustadz, nggak apa-apa. Mengangkat tangan kan hukumnya sunnah, tapi ikutlah sunnah tuh. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, jadi hadis sholat itu lebih banyak praktek daripada teori. Kenapa? Meniru. Oh, kayak gitu Nabi ya, ikut. Nah, kayak mana kau tengok aku sholat, kata Nabi, kayak gitulah kau tiru. Jadi hadis sholat itu lebih banyak praktek daripada teori. Nanti setelah ini kita bahas 20 syarat sah mengucap takbiratul ihram. Nanti kita ulang balik kapan kita mengangkat takbir. Tapi jangan lupa catat malam ini, kan datang ingatkan saya. Ustadz, tema kita malam ini syarat sah mengucap takbiratul ihram. Biar jangan kitab ini juga yang kubawa. Karena di mobilku kitab semua. Jadi aku asal keluar apa yang ada itu aja ambil. Jadi kalau itu kan udah jelas dia. Udah kan datang. Nanti setelah itu baru kita masuk ke rukun sholat. Al-Fatihah. Bagaimana ruku yang benar? Bagaimana bacaannya? Kayak mana doa iftitah itu? Ada yang bilang nggak boleh pakai wa ana minal muslimin karena ayatnya wa ana awwalu minal muslimin. Kau tak belajar gitulah. Tapi kok nanti udah belajar, udah tahu dia dari mana datangnya, tak mau lagi itu menyalahkan dirinya. Oh rupanya yang wa ana di riwayat ini, kenapa tak boleh wa ana awwalu? Ini rupanya alasannya. Nanti akan tahu itu. Sabar-sabarlah, mana boleh terburu-buru belajar. Saya juga di Mustafawiyah belajar. Kau pingin aku satu malam tuh khatam langsung? Gak bisa. Ini satu buku halaman cuman sekitar 200 halaman, 7 tahun selesai. Kayak mana menyelesaikan 7 tahun? Ya sama yang ku baca malam ini baru 2 baris. Udah 2 jam kita mengudara. Kalau baca-baca aja khatam sebesar. Kayaknya nggak ada yang mau ditanya lagi kan, pulang laku ya. Iya, bapak ibu rumah bapak di sini, aku setengah jam lagi baru sampai ke Simpang Liman sana. Apa tadi? Kategori fasik itu ada jangka waktunya atau setelah dia bertobat. Kafir pun kalau dia bertobat aman. Kalau tak bertobat kafir. Kalau tak sholat fasik. Istighfar akui banyak kali, udah istighfar bikinnya lagi, ya udah setelah itu datang iman pergi lagi balik. Apa definisi fasik? Banyak kemaksiatannya, itu saja. Sholat itu kan wajib. Jadi kalau ada orang yang mengingkari sholat, batal rukun Islam. Rukun Islam 5. Setelah syahadat, sholat. Jadi kalau ada orang yang bilang sholat itu tak wajib, batal rukun Islamnya. Kok batal rukun Islamnya? Batal Islamnya. Sama dengan sholat. Sholat itu dimulai dengan takbir. Kalau batal takbirnya, batal sholatnya. Karena itu rukun. Kalau dia rukunnya tidak rukun, ya salah pun nggak apa-apa. Kan rukun takbir itu cuma Allah Akbar pertama. Allah Akbar selanjutnya sampai habis, itu hukumnya sunnah. Jadi Allah Akbar pertama itulah yang dibaguskan. Kalau udah bagus pertama, bagus seluruhnya. Kalau yang selainnya salah-salah, nggak sampai batal sholat. Karena hukumnya sunnah. Tapi kalau yang pertama ini salah. Saya kalau imamnya salah membaca takbir, saya langsung memperrokoh. Saya berpisah dari barisan. Niat jangan orangnya. Berpisah. Kenapa? Karena aku tahu dia salah. Jadi kalau aku pertahankan, aku berimam dengan salah, sama aja aku nggak dapat pahala, sholatku batal, ngulang lagi. Bagus aku langsung memperrokoh. Dia salah, aku mau memperbanyak amal sunnah. Kau tahu saya ikut-ikutan. Duduklah engkau untuk memperbaiki amal wajibmu. Yang wajib-wajib aja belum lewat kita. Udah mau beramal sholat tahajud 20 rakaat. Kau perlu 100 rakaat dibantainya malam itu. Tapi satu pun tak ada yang mikrat. Kenapa? Mardud. Karena tidak dengan ilmu. Biarlah 2 rakaat tapi sampai, daripada 20 rakaat ngambang. Pelan-pelan lah. Jadi kalau ada pertanyaan, saya lebih suka dialog begini.
Sepanjang aku bisa menjawabnya, aku jawab. Kau tak bisa, PR. Tak paten lah Ustaz, tak bisa, biar aja aku tak paten daripada sok-sok menjawab. Sok-sok paten. Ya, Nabi Muhammad lagi ceramah, datang laki-laki hitam. Siapa itu? Jibril. Ma huwal iman, rukun iman. Ma huwal Islam, rukun Islam. Mata sa'ah, kapan dunia kiamat? Tak tahu aku, kata Nabi Muhammad. Masa sekelas Nabi berani bilang tak tahu? Karena dia memang nggak tahu. Kalau begitu, tirulah adab Nabi. Kalau sekelas Nabi saja berani bilang tak tahu, kenapa sekelas Ustaz malu mengatakan tak tahu kalau memang tak tahu? Sekarang tahu saja tak tahu, tapi takut dia dibilang makmumnya tak paten lah Ustaz terakhir. Dibikin-bikin dalam menurut hemat saya. Menurut pendapat saya, siapa dia berpendapat? Siapa guru tafsirnya? Siapa guru tafsirnya yang udah hatam? Siapa guru fikihnya? Dia mustahid dari mana berani berpendapat? Udahlah, ilmu pun copy paste aja mau berpendapat. Saya kan ilmu saya copy paste. Mana ada pendapatku yang disebutkan ini? Ku baca ini, kata dia begini, kata dia begini, kata dia begini. Ku usahakan satu pertanyaan dua jawaban. Karena pendengarku itu pasti beda pahamnya. Kalau aku fanatik mah sama habis bapak nih malam ini semua. Saya tamatan Purba itu pesantren NU. NU itu 99,999% Syafi'i. Bagaimana sholat Ustaz? Begini. Tapi ada begini Ustaz. Enggak ada itu begini. Titik. Bagaimana Ustaz mengangkat tangan? Begini. Tapi ada begini Pak Ustaz. Enggak ada itu. Begini enggak ada. Tapi ada, enggak ada. Begini aja. Enggak boleh begitu ceramah. Profesional lah. Yang bilang begini hadis ini, yang bilang begini hadis ini, yang bilang begini hadis ini. Selesaikan dulu semua pendapatnya. Kalian pilihlah mana kalian mau. Tapi seorang pribadi kan harus istiqomah saya. Saya mengikut ini. Kalau kita harus berbeda, itulah namanya pendapat. Jadi jangan cepat kali menyalahkan. Tak ada itu. Apalagi sekarang sikit kali orang dibikin nabi enggak. Ingat ya, pertanyaan itu pertanyaan bodoh gitu. Ada dibikin Nabi. Jadi kalau Nabi gak bikin, bukan gitu seharusnya pertanyaannya. Ada amal ibadah yang dilakukan orang. Pernah dibikin Nabi? Bukan begitu. Dalilnya ada nggak dalil ijma? Satu lagi ada di kias. Kalau tak ada jangan ikut. Jadi kalau setiap Nabi tak bikin, kita tengok Nabi yang tak pernah bikin apa? Quran. Tahu Bapak Quran pertama dicetak di mana di dunia ini? Di Jerman. Berarti yang mencetak bukan orang Islam. Berarti karya Quran pertama kita ambil dari tidak Islam. Kalau Bapak nanti berangkat umroh, berangkat haji, atau artefak yang di Pekan Raya Sumatera Utara, datang ke sana, tengok Quran di masa Nabi. Tak ada baris, tak ada titik, simbol-simbol. Itu ratusan puluhan tahun kemudian baru dikasih titik, dikasih baris. Berarti Nabi tidak melakukan itu. Nabi tidak melakukan itu. Berarti kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat. Kalau sesat itu neraka. Semua kita yang hari ini masuk neraka. Jadi jangan kayak gitu pertanyaannya. Dibikin Nabi enggak? Bukan begitu. Ada enggak dalilnya? Begitu baru pertanyaan orang pintar. Di mana dalil itu diambil? Tengok Quran. Enggak ada Quran bilang. Tengok di hadis. Enggak ada hadis bikin. Tengok di kias. Enggak ada di kias-kiaskan. Tengok ijma. Enggak ada pendapat. Tinggalkan. Begitu. Jadi setiap pekerjaan, setiap amal, walaupun yang tidak dibikin Nabi, tidak menyalahi, ada dalilnya di Quran dan di hadis, ikut. Kalau tidak ada, tinggalkan. Begitu. Jadi suka kali, ada nggak dibikin Nabi? Banyak kali yang tak dibikin Nabi. Nggak usah lah ceramah pakai khutbah, ini mimbar. Mana ada pernah bikin Nabi pakai mimbar-mimbar? Nah, kalau khutbah udah jangan pakai mic lah. Wah, meletup-letup suara tuh. Wah. Nah, banyak yang tak dibikin Nabi. Bukan gitu dia pertanyaannya. Ada enggak dalilnya? Kalau dalil tengoklah, cuma 4 dalil kita. Nah, apa yang Bapak bikin Nabi enggak bikin? Berzakat fitrah. Bapak zakat fitrah pakai apa? Beras. Mana dalilnya yang berzakat fitrah pakai beras? Ada di Quran. Ada di hadis. Kenapa zakat fitrah pakai beras? Yang ada apa? Gandum. Itulah Nabi pakai gandum. Di mana mencari gandum 260 juta umat Islam se-Indonesia? Nah, dalilnya dalil kias. Jadi Nabi nggak pernah bikin. Kalau begitu yang dibikin Nabi, apa bikin Nabi? Gandum. Carilah gandum.
Jadi bukan gitu pertanyaannya. Jangan bapak mau diprovokatori. Ada nggak dibikin Nabi? Nabi tidak pernah bikin bid'ah. Bukan gitu pertanyaannya. Kalau nanti ceritanya yang tidak dibikin Nabi, banyak kali amal yang tak dibikin Nabi. Pertanyaannya, ada nggak dalilnya? Tengok Quran, ada kok. Ini dalil Quran, amin kan? Tak ada, tengok hadis. Tak ada, tengok ijma. Tak ada, tengok kias. Jangan amalkan. Begitu. Itu baru profesional, bukan nyudut-nyudutkan Nabi. Wah, udahlah, udah jam 10 lewat. Bibir nih bercakap, tak berhenti-berhenti nanti. Nah, udah dicatat kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Selagi kebaikan, amalkan. Menurut bapak tak logika, tak usah diamalkan. Tak kutuntut bapak ibu harus sama dan mengikut apa yang kukatakan. Yang elok-elok aja ambil. Tak elok itu, tak cocok dia aku yang dibilang usah, tak usah diamalkan. Tapi jaga silaturahim, jangan berpecah belah, dan paling tak suka saya hobi menyalah-nyalahkan. Daripada menyalah-nyalahkan, datang dia kemari, disalahkannya saya, jangan orang disalahkannya. Datang dia kemari, salah yang kau bilang tuh Ustaz, mana dalilnya salah? Begitu kan profesional. Jadi jaga silaturahim, toleransi dalam berkhilafiyah. Apa yang harus kita lakukan? Boleh pecah di perut, asal jangan pecah di bibir. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li azwajina wa li auladina wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa lil mu'minina wal mu'minat birahmatika ya mujibas sa'ilin. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaku ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. Iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. Iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair. ولا تجعلنا وإياكم من أهل السوء والضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, demikianlah Bapak dari pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita amalkan. Dan penting bagi kita setelah kajian ini adalah mengamalkannya. Mari sama-sama kita tutup kajian kita ini dalam Bismillahirrahmanirrahim dan saya mendoakan berdoa kepada majlis. Subhanallah, dan